standar pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini ada pembahasannya. Yang pertama ada pengertian pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua ada standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga ada peraturan menteri yang berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, di sini ada sebutan-sebutan lain pendidik sesuai dengan kekhususannya. Yang pertama itu ada guru, yang kedua dosen, yang ketiga konselor, yang keempat pamong belajar, yang kelima ada widya suara, yang keenam tutor, yang ketujuh instruktur, yang kedelapan fasilitator, dan yang kesembilan ada ustadz atau ustazah. Pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan. Selain tenaga pendidik, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan diantaranya itu ada wakil-wakil atau kepala urusan, ada tata usaha, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, bimbingan konseling atau BK, dan petugas keamanan atau penjaga sekolah. Berikutnya ada standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, merujuk pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi 4 komponen, yaitu yang pertama ada komponen pedagogik atau andragogi, di mana komponen ini berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik. Selain itu, komponen ini juga mencakup kemampuan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan biologis. Komponen ini juga mencakup pemahaman kurikulum, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia agar dapat menjadi teladan bagi peserta didik ataupun warga belajar lainnya. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi atau bersosialisasi dan bergaul secara efektif, baik dengan peserta didik, sesama pendidik, sesama tenaga kependidikan, orang tua atau wali, atau juga bisa dengan masyarakat sekitar. Yang keempat itu ada kompetensi profesional. Itu kemampuan bagaimana seorang pendidik ataupun tenaga pendidik dapat berprofesional dengan tugasnya masing-masing. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah. Yang kedua ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Yang ketiga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Yang keempat ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah. Yang kelima ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah. Berikutnya yang keenam ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang ketujuh ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009
tentang standar penguji pada kursus dan pelatihan. Yang ke-8 ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan. Yang ke-9 ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang standar pengelola kursus dan pelatihan. Berikutnya yang ke-10 ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang standar tenaga administrasi pendidikan pada program paket A, paket B, dan paket C. Yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang standar pengelola pendidikan pada program paket A, paket B, dan paket C.